Kita masuk kepada ayat yang ke-83 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة Runya tidak panjang. Wajadaha taghrubu, jangan taghrubu. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بسم الله. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. Jazaa'anil husna.
وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهما سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. Ada tanwinnya ya? Ada tanwinnya. Biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qala ma makkanni non tasdid harus dengung. Makkanni 2 3. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu, yakni orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzil qarnaini, tentang Dzulqarnain. Sebagian ulama tafsir Dzulqarnain ini nama aslinya adalah Al-Iskandar. Nama aslinya adalah Al-Iskandar. Kenapa disebut dengan Dzulqarnain? Karena julukannya, sebagian ulama mengatakan dia mempunyai dua tanduk. Dzulqarnain, Qarn itu tanduk, makanya diberikan julukan namanya Dzulqarnain atau Dzilqarnain karena ada alnya, karena ada annya. Jadi nama aslinya adalah Al-Iskandar. Dia bukan seorang nabi, bukan nabi. Qul sa'atlu, katakanlah, Nabi difirmankan oleh Allah ketika ditanya tentang Dzulqarnain oleh orang Yahudi. Karena Nabi ini orang Arab, jadi di lingkungan Arab itu adalah lingkungan yang ummi, tidak biasa membaca. Jadi orang Yahudi ini mau ngetes apakah dia benar-benar Nabi atau bukan. Kalau dia Nabi, pasti dia tahu, karena Nabi itu pasti diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang Yahudi ini bertanya seperti ini bukan tidak tahu kalau Nabi itu Nabi, tapi untuk nanti biar
Nabi ini tidak bisa menjawab sehingga apa? Batallah Nabi yang mereka ketahui. Ternyata karena Nabi memang Nabi gitu. Kemudian Allah berfirman, "Qul sa'atlu." Katakanlah Muhammad, sa'atlu, aku akan membacakan. Di sini pakai atlu, bukan aqra'u. Bukan aqra'. Bukan sa'aqra'. Artinya kalau iqra' itu membaca tanpa dituntut pemahaman. Tapi kalau atlu, saya akan bacakan secara detail agar mereka faham. Jadi kisahnya itu dipahami oleh mereka, bukan hanya sekedar dibaca. Ya sudah, nanti akan aku kisahkan tentang Dzulqarnain itu. Apa? Alaikum minhu, kepada kalian mengenainya, tentang perihalnya tadi, zikra, sebagai kisah, sebagai pengingat. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu, sesungguhnya kami telah memberi, fil ardi, kekuasaan kepadanya di bumi. Aku telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi dengan memudahkan perjalanannya baginya di muka bumi ini. Jadi ketika Nabi ditanya, malah Nabi menjawab, sesungguhnya aku, yang dimaksud aku di sini bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amanahnya Nabi, kalimatnya inna makkanna lahu fil ardi. Karena Allah berfirman sesungguhnya kami, berarti kan kalau bercerita kami, itu kan kalau orang yang tidak paham, berarti Nabi yang memperjalankan. Padahal Allah yang memperjalankan. Kenapa kok tidak kalimatnya sesungguhnya Allah memperjalankan? Kan biasanya kalau orang berkisah kan Pak, kan Allah yang memperjalankan. Kalau orang berkisah kan, misalnya Nabi berkisah kan, idealnya biasanya kalau mau mengisahkan sesungguhnya Allah memperjalankan, ini malah inna makkanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami memperjalankan mereka di bumi. Nah, ternyata dia di bumi. Kenapa kok kami di sini? Berarti Nabi yang memperjalankan, bukan? Maksudnya dari saking amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan memudahkan perjalanan baginya di muka bumi ini, wa atainahu min kulli syai'in, dan kami telah memberikan kepadanya di dalam menghadapi segala sesuatu yang ia perlukan, sababa, jalan untuk mencapainya, yakni jalan yang dapat mengantarkannya kepada yang dikehendakinya. Jadi Allah mudahkan perjalanannya. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan, yakni dia menempuh jalan ke arah barat. Pertama jalannya menuju ke arah barat. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, wajadaha taghrubu fi 'ainain hami'atin, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia atau bumi ini. Jadi yang dimaksud terbenam oleh pendapat ulama sebenarnya bukan terbenam hilang, karena matahari itu lebih besar daripada bumi. Kenapa kok terlihat terbenam? Ya karena perlihatan mata. Wajada indaha qauma, dan dia mendapati di situ, di laut tadi itu, qauma, segolongan umat. Golongan umat ini kafir.
yang ketika sampai Dzulqarnain di sebuah tempat tadi, di sebuah laut tadi, nyampe ke puncak barat, bertemulah dengan orang yang kafir. Qulna ya Dzulqarnain, kami berkata, hai Dzulqarnain, imma an tu'adzib, kamu boleh menyiksa kaum itu dengan cara membunuh mereka. Jadi maksud kulna ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Dzulqarnain, tapi karena bukan nabi, jadi lewat ilham, Pak. Rasa dalam hati, ya. Makanya kalau kita lagi bingung, berada dalam kesulitan, maka istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Hati ini tidak pernah berbohong, Pak. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut kita, saya mau lakukan apa tidak ya, tanyakan kepada hati kita yang paling dalam, ini pantas tidak saya lakukan. Nah, naruri manusia, sanubari manusia itu cenderung baik. Makanya kita disuruh perintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Ma'ruf itu bukan hanya bermakna baik, tapi bermakna sesuatu yang mudah dikenali. Sedangkan mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh diri. Nah, kenapa kok kita disuruh amar ma'ruf? Karena untuk menyuruh sesuatu yang mudah dikenali dan nyaman itu lebih mudah. Dan juga sama tanha anil fasa wal munkar. Tanha anil munkar. Munkar itu sesuatu yang diingkari oleh jiwa, oleh hati. Nah, contoh seperti ini. Dulu ada seorang yang minta izin kepada Nabi, Nabi, wahai Muhammad, aku ini mau masuk Islam. Semua hukum Islam saya mau ikuti semua. Cuman satu, katanya, izinkan saya berzina. Bedanya Nabi dengan kita, Pak. Jadi Nabi itu berbicara sesuai dengan kebutuhan dan memahami kaumnya. Nabi tidak, padahal Nabi hafal Quran kan? Tidak langsung az-zani waz-zaniyah la taqrabus zina. Malah Nabi santai saja. Karena lawan bicaranya ini tidak perlu ilmiah gitu. Padahal ini kan orang fasik ya. Orang yang mau masuk Islam tapi dia masih mau melakukan perkara dosa besar. Kata Nabi, ya sudah, kenapa kamu berzina? Mau berzina? Ya kalau saya tidak mau homer mungkin saya kuat, karena itu memudaratkan saya. Nah tapi kalau berzina yang penting kan sama mau kan boleh-boleh saja. Kata Nabi, oh kalau gimana kalau anak perempuan, kamu punya ibu? Punya. Gimana kalau ibumu dizinai sama orang? Saya bunuh. Gimana kalau adik perempuanmu, kakak perempuanmu dizinai sama orang? Saya bunuh, saya pukul dia. Berarti sakit hati kamu, iya. Begitulah anak dari perempuan yang kau zinai juga sakit hati. Maka kebaikan itu sebenarnya mudah difahami, Pak. Contoh, bersedekah. Bersedekah itu kalau kita yang menerima sedekahnya enak enggak? Enak. Begitulah orang yang kita beri sedekah rasanya seperti itu juga. Nah, sama dengan mungkar, perkara yang diingkari oleh perasaan kita, oleh diri kita. Mukul orang, mungkar kan? Nah, kita itu juga mengingkari itu. Ketika kita dipukul sama orang, mengingkari. Mencuri, mungkar. Makanya sepencuri-pencurinya pencuri, Pak, itu kalau dicuri juga marah. Padahal dia pencuri. Jadi Dzulqarnain ini diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan nabi. Qulna ya Dzulqarnain, aku berfirman kepada Dzulqarnain, hai Dzulqarnain, imma an tu'adzibah, kamu boleh menyiksa kaum itu dengan cara membunuh mereka, wa imma an tattakhidha fihim husna, atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan hanya menawan mereka. Yang dimaksud dengan berbuat kebaikan, menahan, menawan. Ustadz katanya tidak boleh membunuh orang. Kalau bukan perintah Allah tidak boleh. Tapi kalau perintah Allah boleh, malah wajib.
Nah, tapi ini jangan sembarangan dipakai. Kalau ada orang sekarang mengatakan saya wajib membunuh orang misalnya. Nah, tanyakan pada dia, sampean dapat ilham dari Allah? Enggak, ya? Tapi saya tadi malam bertemu dengan Allah di mimpi saya. Anda yang harus dibunuh. Kalau ada orang mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Allah, saya diberikan wahyu untuk membunuh orang. Nah, Anda ini harus dibunuh. Kenapa? Karena Anda nabi palsu. Karena orang yang bertemu dengan Allah itu harus nabi. Orang yang diberikan wahyu oleh Allah harus nabi. Tak boleh manusia, tak bisa. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa orang itu dan kamu boleh menawannya. Qala amma man zalama, berkata Dzulqarnain, amma man zalama, adapun orang yang aniaya, yang melakukan kemusyrikan, fasaufa nu'adzibuhu, maka kami kelak akan mengadabnya, yaitu kami akan membunuhnya, katanya Dzulqarnain ini. Tsumma yuraddu ila rabbih, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, lalu Tuhan mengadabnya dengan azab yang tiada taranya. Lafaz nukra ini adalah yang sangat keras. Jadi Allah itu akan mengadab orang yang musyrik kepada Allah dengan azaban nukra, azab yang sangat keras, yakni di neraka. Wa amma man amana wa amila salihan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka baginya pahala yang terbaik, yakni surga. Jadi katanya Dzulqarnain, kalau orang yang musyrik kepada Allah, saya akan bunuh dia. Tapi meskipun dibunuh, orang itu bukan menyelesaikan azab Allah nanti di akhirat. Kalau mati dalam kemusyrikan, maka akan diazab dengan azaban nukra, azab yang sangat keras. Sedangkan orang yang beriman akan aku lepaskan. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya nanti pahala terbaik. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah yang mudah untuk ia laksanakan. Summa atba'a sababa, kemudian ia menempuh jalan yang lain, yaitu menuju ke arah timur. Jadi selesai di barat, ke timur. Yang musyrik dibunuh. Kemudian hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, tempat matahari terbit, wajadaha tatlu'u 'ala qaumin, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat. Di bangsa itu, kata ulama tafsir, adalah bangsa Zunud atau orang-orang Indian. Lam naj'al lahu min duniha, yang kami tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya, yaitu dari sinar matahari, sitra, sesuatu yang melindunginya, baik berupa pakaian ataupun atap-atap. Karena sesungguhnya tanah tempat mereka tinggal tidak dapat menopang bangunan, dan mereka hanya mempunyai tempat berlindung berupa liang-liang. Di tempat tersebut mereka masuk bila matahari terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu. Jadi katanya Dzulqarnain ini setelah nyampe ke timur, kemudian bertemu dengan kaum yang mana matahari menyinari di tempat itu, cuman di tempat itu tidak ada bangunan yang beratap, cuman hanya liang-liang saja. Kalau matahari terbenam, maka mereka masuk ke dalam.
Nah, bila mereka masuk, bila matahari terbit dan bila matahari telah tinggi, baru mereka keluar dari liang itu. Kadzalika, demikian perkara itu sebagaimana yang telah kami ceritakan, wa qad ahatna bima ladaihi, dan sesungguhnya kami meliputi terhadap semua apa yang ada padanya, yaitu apa yang ada pada Dzulqarnain berupa alat-alat persenjataan, bala tentara dan lain sebagainya. Jadi Dzulqarnain ini waktu melakukan perjalanan itu membawa senjata lengkap dan bala tentara. Dan pembekalan juga tentunya khubra, dengan ilmu kami, yakni kami mengetahui semuanya. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Setelah melakukan perjalanan ke timur, maka kemudian dia melakukan perjalanan lagi. Hatta idza balagha bainas saddaini, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah bendungan. Saddaini ini juga bisa dibaca dengan suddaini. Hatta idza balagha bainas saddaini juga bisa dibaca hatta idza balagha bainas suddaini, sama-sama benar. Dan sesudah kedua bendungan tersebut terdapat dua buah gunung. Jadi di bendungan itu terdapat dua buah gunung, yaitu di salah satu wilayah negeri Turki. Bendungan Raja Al-Iskandar akan dibangun di antara kedua buah bukit itu, sebagaimana yang akan dijelaskan. Wajada min dunihima, dia mendapati di hadapan kedua bendungan itu, yakni pada sebelah depan keduanya, qauma, suatu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, suatu kaum ini yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka tidak dapat memahami pembicaraan, melainkan secara lambat sekali. Nah, menurut qiraat yang lain, lafaz yafqahuna itu juga bisa dibaca yufqihuna. Jadi la yakaduna yafqahuna juga bisa dibaca la yakadu yufqihuna. Qala ya dzal qarnaini, mereka berkata, qalu, mereka berkata, ya dzal qarnaini, hai dzul qarnain, inna ya'juj wa ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj. Kedua nama tersebut merupakan nama ajam bagi kedua kabilah. Dengan demikian maka i'rabnya tidak menerima tanwin. Jadi inna Ya'juj wa Ma'juj ini bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Ya'juj itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa ajam. Bahasa ajam itu adalah bahasa selain Arab. Nah, kata mereka, sesungguhnya mereka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Bukan pakai dal ya, bukan Ya'jud, tapi Ya'juj pakai jim. Ya'juj wa Ma'juj. Mufsiduna fil ardi, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka gemar merampok dan membuat kerusakan dikala mereka keluar dari sarangnya menuju kami. Jadi katanya orang yang ada di dua kabilah tadi di tempat itu mengatakan kepada Dzulqarnain bahwasanya di belakang gunung itu ada sebuah kaum yang mana sering membuat kerusakan, gemar merampok. Kemudian kalau dia keluar dari sarangnya ya membuat kerusakan saja. Fahal naj'alu laka kharja,
maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, yakni upah berupa harta? Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Katanya kaum di situ, wahai Dzulqarnain, akan saya bayar kamu dengan upah, akan saya berikan Anda harta kalau Anda mampu membuat bainana wa bainahum sadda, membuat dinding yang mereka tidak bisa datang kepada kami, yaitu tembok penghalang hingga mereka tidak dapat mencapai kami. Qala ma makkanni fihi rabbi khubra. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku fihi rabbi, oleh Tuhanku terhadapnya, yakni terhadap harta benda dan lain-lainnya, khubra, khairun, adalah lebih baik daripada pembayaran kalian yang akan kalian berikan kepadaku. Maka aku tidak memerlukannya lagi, dan aku akan membuat tembok penghalang buat kalian sebagai sumbangan sukarela dariku sendiri. Katanya Dzulqarnain, yang diberikan Allah kepadaku itu lebih baik daripada yang apa kalian yang kalian mau berikan kepada aku. Ya sudah, saya mau memberikan sukarela tanpa kalian beri upah. Jadi masih ingat ya. Jadi prinsipnya orang beriman merasa cukup dan kemudian memberi. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, katanya orang menikah itu akan diberikan kekayaan oleh Allah. Dalam Quran memang ada, Pak, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia orang fakir, tidak punya pekerjaan sama sekali, Allah akan kayakan dia. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kenapa kok kasus perceraian di Indonesia ini, khususnya di Pamekasan, itu rata-rata kasus bercerainya gara-gara faktor ekonomi? Kata saya, sebenarnya bukan faktor ekonomi, tapi faktor apa, Ustaz? Faktor iman. Kalau dibandingkan orang sekarang bercerai dibandingkan dengan Fatimah dan Sayyidina Ali, itu lebih banyak hartanya orang sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya itu sempit. Ya, oke lah. Sampean kalau ke Rasulullah terlalu lama. Terus gimana, Ustaz? Sampean datang ke orang desa itu. Sampean datang ke orang-orang yang ada di desa itu yang tidak punya penghasilan sama sekali, lihat mereka. Iya, Ustaz. Sampean lihat orang-orang yang mulung sampah di jalan itu. Mereka itu punya istri, punya suami, dan mereka tidak bercerai. Sedangkan artis yang bercerai itu banyak. Pejabat yang bercerai banyak. Bukan karena miskin, tapi karena tamak, kurang terus. Aroma orang. Nah, ini penyakit. Nah, sedangkan prinsipnya Dzulqarnain, sudah, tidak usah saya berikan upah. Yang penting saya ini sudah diberikan oleh Allah lebih baik daripada yang apa yang kalian mau berikan. Sudah, saya mau berikan secara cuma-cuma kepada kalian. Nah, jadi ini kalau nanti jadi pemimpin, Aftar jadi pemimpin misalnya, jadi berprinsiplah bahwasanya seorang pemimpin ini layak untuk memberi. Timunlah abak ni kaki ada bian bi orang. Mohon maaf ya. Saya sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju, Pak. Dan saya mohon doa ke belum mau ke barena istiqomah. Ya mesti tersohi pun. Ketika seorang ustaz beri benar yang saya lebih tak andi, Pak. Saya kemarin Arukya bi Aftar, orang dia TNI, Pak.
TNI agak tinggi pangkatnya, kena kanker, kankernya itu sudah menjalar ke paru-parunya. Jadi kurus sekarang, dulunya kurus sekarang sakit. Masih muda orangnya. Punya anak 2. Sewaktuan bini dan gula anu kaftar. Nah, katanya Aftar ini kan ketika selesai ruqyah dia mau ngasih uang ke saya. Katanya Aftar, "Puika ala Abi Ustaz. Niatin Aftar. Tak ngeboleh ke saya, Pak. Ketika keluar kan tak galak saya, Pak. Sudah, Bang. Karena saya ini masih merasa lebih mampu daripada dia. Saya berangkat sendiri, pakai bensin sendiri. Wah, katanya Aftar, "Can kula mik gengi kala Abi Ustaz, mangkan untung tak kala Abi Ustaz." Kita rentan kula mono setar. Kula bakunan di ate nurani jan kula. Jadi kalau orang itu lebih rendah daripada kita itu janganlah, Pak. Kalau kita diminta tolong sama orang, Pak Dadang misalnya, Pak Dadang supir, ada orang yang minta tolong, orang yang lebih tandi timbang Pak Dadang, sudah katakan kepada mereka, maka qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Bahwasanya saya beri Allah ini lebih baik daripada saya beri orang itu. Ya latih, Pak. Engkimun ki asogian si anu Pak tak ana apa minta. Karena alako kan. Bode saya tanya Ustaz kan kula alako Ustaz. Zulkarnain ini kan alako kieu Pak. Akabai tembo. Nah, ini pelajaran ke kita. Mun misalnya ki alebian andi kita katakan kepada mereka bahwasanya ma makkanni fihi khairun. Saya beri Allah ini lebih baik. Fa'inuni biquwwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan, yakni apa saja yang aku perlukan dari kalian. Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, yakni tembok penghalang yang kuat dan tak dapat ditembus. Katanya Dzulqarnain, ya sudah, tolonglah aku dengan kekuatan. Apa saja yang nanti yang aku perlukan dari kalian. Siap. Atuni zubaral hadid. Yang pertama, berilah aku potongan-potongan besi sebesar batu kecil yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan tembok. Lalu Dzulqarnain membangun tembok penghalang itu darinya. Dan dia memakai kayu dan batu. Tapi batunya ini batu bara yang dimasukkan ke tengah-tengah tembok besi itu. Hatta idza sawa bainas sadafaini, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Jadi temboknya ini besar sampai rata dengan puncak gunung. Artinya sisi bagian puncak kedua bukit itu telah rata dengan bangunan. Kemudian dibuatkannya lah peniup-peniup dan api sepanjang bangunan tembok itu. Qala fuhu, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu. Lalu api itu mereka tiup. Hatta idza ja'alahu, hingga apabila besi itu menjadi, maksudnya berubah bentuknya menjadi nara, menjadi merah bagaikan api. Qala atuni ufri'u alaihi qitara. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu. Maksudnya tembaga yang dilebur. Jadi setelah itu minta tembaga yang dilebur. Selanjutnya tembaga yang sudah dilebur itu dituangkan ke atas besi yang merah membara, sehingga masuklah tembaga itu ke dalam partikel-partikel potongan besi. Akhirnya kedua logam itu menjadi menyatu. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak dapat, yakni Ya'juj dan Ma'juj tadi itu, mendakinya, memanjat tembok itu karena terlalu tinggi dan terlalu licin.
wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak dapat pula melubanginya karena tembok itu terlalu kuat dan tebal. Jadi yang memanjat ke atas tidak bisa karena licin, untuk melubanginya tidak bisa karena terbuat dari besi dan tembaga. Qala hadza rahmatum mir rabbi, katanya Dzulqarnain, hadza ini, tembok ini atau bendungan ini atau kemampuan di dalam membangun ini, rahmatum mir rabbi, adalah rahmat dari Tuhanku. Merupakan nikmatnya sebab tembok ini dapat mencegah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Jadi orang yang beriman itu tidak mengatakan ini karena saya. Kalau ada orang-orang yang mengatakan saya, ini karena saya, muntak geng saya tak bangun, muntak geng saya tak kira masjid ini. Misalnya, bilang kepada dia, Pak, di Al-Quran ada 3 orang yang di dunia ini, ada 3 orang yang sering mengatakan saya. Pertama, Allah. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Anda. Yang ketiga, Anda. Yani, ketika orang padahal bangunannya ini sangat tinggi dan sangat kuat, tapi katanya Dzulqarnain, qala hadza rahmatum mir rabbi. Saya lanjutkan dulu. Kemudian fa idza jaa wa'du rabbi. Ini Pak, fa idza jaa wa'du rabbi, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, yakni saat mereka dapat keluar bila hari kiamat telah dekat, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya hancur luluh rata dengan tanah. Jadi berdirinya tembok tadi, kuatnya tembok, kata Dzulqarnain, ini bukan karena kehebatan saya, karena Tuhan saya. Nah, suatu saat wa'du rabbi pakai rabbun di sini ya, bukan pakai ilah. Masih ingat rabbun artinya yang mengatur, yang memelihara. Suatu saat Tuhan saya yang mengatur ini akan membuat luluh lantah bangunan ini. Kemudian wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku yang maha mengatur tentang keluarnya mereka dan peristiwa-peristiwa lainnya, haqqan, adalah benar, pasti terjadi. Wa tarakna ba'dahum, selanjutnya Allah berfirman, wa tarakna ba'dahum yauma idzin, kami biarkan sebagian di antara mereka pada hari itu, pada hari mereka keluar dari tembok itu, yamuju fi ba'din, bercampur aduk dengan bagian yang lainnya. Mereka bercampur aduk karena saking banyaknya jumlah mereka. Wa nufikha fis suri, kemudian ditiup lagi sangkakala untuk membangkitkan mereka menjadi hidup kembali. Fajama'nahum, lalu kami kumpulkan mereka itu, yakni seluruh makhluk, pada suatu tempat di hari kiamat, jam'a semuanya. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arda, dan kami tampakkan, kami dekatkan jahannamah, neraka jahannam, lil kafirina arda, kepada orang-orang kafir dengan jelas. Alladzina kanat a'yunuhum, yaitu orang-orang yang matanya fi ghita'an dzikri, fi ghita'in an dzikri, dalam keadaan tertutup dari memperhatikan ayat-ayatku, yakni Al-Quran. Karenanya mereka buta, tidak dapat mengambil petunjuk darinya. Kata Allah, sekarang akan kuperlihatkan kalian, wahai orang-orang kafir, Jahannam yang kalian dulu dustakan, kalian tidak mau taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Artinya mereka tidak mampu untuk mendengarkan dari Nabi apa yang telah dibacakan kepada mereka, karena mereka membencinya. Oleh sebab itu mereka tidak beriman kepadanya. Baik, sudah sampai suruk. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.